Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Yulizar Perwiradare dari Departemen Psikologi Program Studi S1 Sarjana Psikologi Fisip Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya menyusun video pembelajaran terkait dengan sertifikasi dosen yang sedang saya ikuti di gelombang 2 tahun 2023 ini. Mata kuliah yang akan saya tampilkan gitu ya dalam video pembelajaran ini terkait dengan psikologi konseling. Ini adalah salah satu mata kuliah wajib prodi yang harus diikuti oleh mahasiswa di semester 6 kurikulum tahun 2019 maupun di tahun 2023. Kodenya PSI 61022, bobotnya 212 SKS untuk konsep atau teori dan 1 SKS untuk praktikum. Jadi ini adalah mata kuliah berpraktikum. Dalam mata kuliah ini kami membimbing, mengampu dalam tim teaching, kemudian ada 2 capaian pembelajaran dan 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran program studi yaitu diantaranya CP5. Diharapkan nantinya mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan non-klinis dan persoalan-persoalan perilaku di dalamnya, sehingga bisa menyajikan pemecahan masalah terkait dengan problem yang dihadapi di masyarakat. Gitu. Dengan mata kuliah ini juga mampu mereka melakukan intervensi psikologi non-klinis gitu, terkait dengan perubahan-perubahan pada individunya maupun kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pada CP7 diharapkan nantinya mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya yang dalam hal ini kaitannya dengan penugasan-penugasan, turun lapangan, dan penyusunan laporan praktikum. Dari hasil mereka role play counseling itu berdasarkan kode etik psikologi. Sedangkan dari capaian pembelajaran mata kuliah itu ada 5, yaitu diantaranya memahami konsep-konsep dasar dan teori-teori perkembangan konseling. Kemudian diharapkan mahasiswa nantinya bisa membangun hubungan konseling dengan konseling, kemudian memahami konseling dalam berbagai setting. Di sini ada setting pendidikan, klinis, industri, organisasi, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika setelah UTS mereka akan kami ajarkan terkait dengan micro skill dalam konseling, yaitu kemampuan-kemampuan atau keterampilan dasar dalam hal berkomunikasi di proses konseling tersebut. Dan diharapkan setelah mereka mempelajari micro skill mereka dapat mengaplikasikan konseling tersebut. Nah, ini adalah mata kuliah yang memiliki prasyarat gitu nih. Prasyarat diantaranya adalah lulus mata kuliah asesmen psikologi terkait dengan observasi dan wawancara, karena itu adalah basic skill untuk kemudian mahasiswa bisa melakukan proses konseling. Ada kurang lebih 16 pertemuan dengan 2 penilaian atau evaluasi, yaitu UTS dan UAS. UAS-nya berupa praktikum. Nah, 14 pertemuan itu diantaranya kami menjelaskan tentang perkembangan konseling dari tahun 1900-an hingga tahun 2020-an. Ini apa perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam teori konseling dan praktiknya. Kemudian kami juga mengenalkan konseling dalam berbagai setting, dari setting pendidikan, karir, keluarga, dan perkawinan, paliatif, untuk disabilitas juga gitu. Kemudian masuk di setelah UTS, mahasiswa akan kami ajarkan teknik-teknik membangun hubungan konseling, micro skill, dan tahapan-tahapannya. Pada pertemuan 10 hingga 14 mereka melakukan praktikum berupa role play sesuai dengan tahapan maupun micro skill yang kami ajarkan. Micro skill kami ajarkan dalam 4 tahap. Ada tahap 1, 2, 3, dan 4 yang dalam masing-masing pertemuannya disertai dengan role play di dalam kelas. Yang menjadi fokus saya dalam pembelajaran hari ini adalah kaitannya dengan konseling dalam setting karir, karena hal ini banyak dibutuhkan tidak hanya menjelang berkuliah atau masa setelah lulus kuliah, melainkan karir ini juga bisa dibangun sejak dari usia dini ketika mereka di TK misalnya. Jadi konseling karir ini sudah bisa dibekalkan, dibentuk dengan kita membekali mahasiswa menjadi konselor di bidang karir ini. Salam sejahtera dan sehat semuanya untuk kita semua.
Perkenalkan, saya Yulizar Perwiradara dari program studi Sarjana Psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengajaran. Dalam prosesnya, pembobotan evaluasinya terdiri dari 2% JPMK 1, JPMK 2 hingga JPMK 5, dan pada JPL 7, yaitu kaitannya dengan pertanggungjawaban hasil kerja berupa hasil praktikum, itu ada pada JPMK 4 dan JPMK 5, sejumlah 75% JPMK 4 dan 25% JPMK 5, yaitu mengaplikasikan tahapan dan microskill counseling. Mengenai mata kuliah ini juga saya bisa menjelaskan berupa pemberian materi yang sinkron maupun asinkronus. Atau asinkronusnya kegiatan kami semuanya materi maupun evaluasi itu diberikan melalui ke classroom. Untuk yang asinkron, jadi dalam asinkron ini mahasiswa dapat melihat gitu ya, mempelajari materi-materi yang diberikan oleh dosen. Dari Google Classroom ini juga kita dapat mendeliver bentuk-bentuk evaluasi, dalam hal ini berupa materi-materi dan pengumpulan tugas praktikum. Dalam Google Classroom ini juga saya menginvite beberapa pengajar, yaitu satu teman tim teaching dan satu asisten praktikum. Mahasiswa juga dapat terpantau dalam Google Classroom ini. Ada beberapa nama yang nantinya ini juga akan tersinkron dengan Shadow ya, informasi dosen. Nah, dalam materi psikologi konseling kali ini ada beberapa materi perkuliahan yang tempat terunggah di sebelum UTS. Kami melaksanakan materi-materi terkait dengan menyampaikan atau mengenalkan beberapa konseling dalam berbagai setting, yaitu setting karir, sekolah, pernikahan, katanya dengan penyandang disabilitas, layanan paliatif gitu ya, dan juga termasuk konseling kelompok maupun komunitas. Pada after mid-test, setelah UTS, saya menjelaskan mengenai tahapan-tahapan maupun skill dasar untuk melaksanakan teknik konseling. Nah, ini ada beberapa penugasan yang setelah UTS, mahasiswa akan dibekali dengan microskill, yaitu teknik-teknik dasar dalam konseling, dalam berkomunikasi untuk menjadi konselor yang aktif. Nah, dalam penugasan ini kita bisa lihat mahasiswa telah mengirimkan worksheet isian itu yang nantinya akan dicek atau dikoreksi, dievaluasi oleh asisten praktikum. Untuk setelah UTS ini ada beberapa penugasan. Microskill-nya ada 4 microskill yang akan dijelaskan pada masing-masing pertemuan, yang kemudian diikuti dengan 170 menit untuk praktikum. Dimulai dari tahapan, kemudian microskill 1, 2, 3, dan 4. Untuk pengumpulan UAS-nya, tugas akhir juga berupa video yang dikumpulkan secara berkelompok oleh mahasiswa yang telah dibagi-bagi sejak di awal semester. Mahasiswa ini dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil, maksimal 3 sampai 4 mahasiswa dalam setiap kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari beberapa peran yang nantinya akan diperankan oleh mereka. 1 orang sebagai konselor, 1 orang sebagai konseli, dan 1 orang sebagai observer. Ketika satu kelompok tersebut terdiri dari 4 orang, maka akan ada 2 observer yang mengamati kinerja konselor. Nah, ini contoh laporan akhirnya yang perlu diunggah oleh mahasiswa. Tidak hanya berupa laporan tugas akhirnya, melainkan juga ada video praktek konseling yang berupa role play ketika mereka melaksanakan konseling. Ini adalah tugas akhir dari mereka. Kembali pada Google Classroom, tugas konseling ini juga memungkinkan untuk mahasiswa bertanya
maupun menanggapi video-video yang kami unggah secara asinkron. Jadi kelas dilaksanakan dengan sinkron, baik luring maupun daring. Ketika daring bisa menggunakan platform Google Classroom seperti yang nampak pada layar sebagai berikut. Nah, ini ada video atau Google Meeting yang bisa digunakan untuk pembelajaran, maupun yang digunakan secara luring langsung di kelas. Nah, ini ada psikologi konseling yang kami arsipkan dari pertemuan di semester sebelumnya. Nah, dari sini bisa kita lihat ada beberapa komentar-komentar yang di dalam sini mahasiswa dapat bertanya maupun menanggapi pertanyaan dari dosen. Nah, dalam video yang asinkron, video pembelajaran yang kami bekalkan kepada mahasiswa, jadi untuk variasi kelas, sehingga kelas tidak monoton pada daring di Zoom saja maupun di luring saja, pertemuan tatap muka langsung, melainkan juga memungkinkan untuk kami menyampaikan materi secara asinkron melalui video pembelajaran yang telah kami susun. Nah, dari video pembelajaran tersebut diharapkan nanti dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa. Ini salah satu contoh video pembelajaran yang kami susun. Nah, dari video ini nanti akan kami beri beberapa pertanyaan yang dapat ditanggapi oleh mahasiswa. Nah, seperti ini komentar kelas bisa muncul di sini. Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan secara asinkron yang nantinya akan ditanggapi oleh dosen pembimbing atau dosen pengampu. Nah, ini ada beberapa tanggapan ya teman-teman. Nampak pada layar, teman-teman mengkritisi mengenai beberapa pertanyaan dalam video terkait dengan konseling pernikahan misalnya. Oke, dari masing-masing pertemuan bisa kita lihat ada beberapa komentar yang di dalamnya mahasiswa menanggapi pertanyaan yang ada di dalam materi maupun video pembelajaran yang diunggah oleh dosen. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya, untuk kemudahan kita semuanya belajar di pagi hari ini hingga nanti kita beristirahat kembali. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Semua sudah isi presensi kah, teman-teman? Ini masih 29 orang yang belum isi presensi. Coba saya cek kembali, nanti di akhir kelas ya bisa disusulkan kayak gitu. Oke. Baik, pertemuan ini saya review sedikit terkait dengan konseling karir ya. Kemarin sudah sempat saya berikan link pertemuan, link materi terkait konseling karir yang dari YouTube. Nah, ini review sedikit. Kaitannya konseling karir itu tidak hanya kaitannya mempersiapkan dunia kerja ya, tapi juga memantapkan mulai dari persiapan di studinya hingga memilih lapangan pekerjaan sampai membekali diri ya untuk step-step pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi. Gitu. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa konseling karir ini ada pembedanya ya dengan bimbingan karir. Itu diantaranya adalah ada permasalahan-permasalahan emosional, permasalahan kebingungan, permasalahan ketidakkonsistenan informasi sehingga membutuhkan bantuan gitu ya, berupa obrolan gitu ya yang terapeutik di antara konselor dan konseling. Nah, di antaranya pekerjaan itu nantinya diharapkan bisa membawa pada well-being gitu ya, membawa pada kesejahteraan, kebahagiaan dan kepuasan karir. Nah, ini ya gambarannya. Kenapa konseling karir itu penting? Kita review lagi. Ada berbagai macam kondisi ya, biasanya ini yang dialami oleh kita di tahap-tahap masih sekolah yang masih belum menentukan karir, belum menentukan pekerjaan bahkan gitu ya. Adanya kurang siap ya, kurangnya informasi mengenai dirinya itu juga masih belum dikenali potensi dan permasalahan dirinya gitu ya, atau banyak informasi yang sudah berkembang di sekitar kita, di sekitar kalian gitu ya, yang masih dalam tahap pencarian menuju kesuksesan karir gitu ya. Nah, informasi yang ada di masyarakat itu ada yang simpang siur. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memfilter, bisa meyakini ya, yang nanti bisa membekali kita ya untuk mengambil keputusan karir yang tepat. Gitu. Nah, ketika kita sudah memutuskan karir yang tepat, diharapkan dalam menjalani hari-hari di karir tersebut merasa bahagia. Tidak hanya bahagia sendiri,
tapi juga diharapkan membahagiakan lingkungan sekitar kita, keluarga kita gitu ya. Apalagi kalau pekerjaan kita atau keilmuan kita itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita di luar kantor ya, di luar tempat pekerjaan. Seperti saya misalnya, profesi saya dulu itu tidak saya rencanakan gitu ya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, saya mencari informasi, saya mengeksplorasi gitu ya, hal-hal di sekitar saya yang bisa untuk kemudian membantu saya mengembangkan karir, sehingga saya pada posisi saya sebagai dosen bisa sharing knowledge, sharing pengalaman, juga bisa sharing di luar, misalnya di RT RW gitu ya, saya sharing terkait dengan tumbuh kembang anak, persiapan karir siswa gitu ya. Ada juga beberapa teman dosen yang concern di industri dan organisasi, bahkan membekali bapak ibu pensiunan gitu ya, bakal pensiunan itu untuk kemudian bisa mempersiapkan diri menuju masa pensiun. Nah, nantinya bisa mengalami atau mencapai keprofesian di lingkungan kerja. Nah, ini ya hal-hal yang kemudian bisa menjadi fokus kita ya dalam konseling karir. Oke, nah informasi itu tidak hanya kita konselingkan. Kalau kita tahu konseling itu kan dua arah ya, ada konselor, ada konseli. Nah, tidak melulu duduk di kursi konseling terus membahas permasalahan aja, tapi juga ada informasi-informasi yang bisa kita bantu untuk mengarahkan atau membimbing klien kita. Ya, kemarin juga sudah beberapa sharing ya, mulai dari TK itu sudah ada loh kegiatan yang bisa mensupport ya untuk anak-anak TK itu sudah mengenal ya pekerjaan, profesi gitu ya, bahkan bisa merencanakan karir dari apa-apa yang mereka lihat, dari apa-apa yang mereka jalanin ya. Biasanya di TK kemarin yang saya contohkan itu datang ke tempat pembuatan pizza gitu ya, siapa-siapa yang mereka temui itu mengenalkan karir. Kemudian ada tugas pustaka ya, membaca, nanti dari hasil bacanya kita sharingkan gitu. Kemudian ada wawancara, kemudian mencari informasi dari internet dan membayangkan karir gitu ya, ikut magang atau mungkin role play. Nah, ini tadi dengan informasi. Nah, untuk potensi diri nih, ini kan penting ya untuk memahami nilai-nilai dalam diri kita, mengenali nanti yang kira-kira relevan dengan minat saya apa, itu bisa melakukan assessment potensi, bisa tes bakat minat, tes intelijensi gitu ya, banyak hal. Tujuan aktivitas ya, satu kegiatan melakukan gitu ya. Untuk tujuannya diantaranya adalah material ya, finansial. Ada jabatan, ada lagi apa tadi? Profesi. Apa bedanya pekerjaan dengan profesi? Ada yang teksnya ada selain saya jelaskan secara lisan? Silakan. Profesi butuh keahlian yang intelektual lebih gitu, jadi butuh pendidikan lanjut. Oke ya, jadi ada pembedaannya. Dia bekerja ya, tapi pekerjaannya itu kemudian mensyaratkan ya ada kemampuan berpikir tertentu, kemudian ada tingkat pendidikan yang harus diikuti, apalagi dalam suatu profesi itu diikat oleh kode etik, ya, profesi dokter, profesi guru, profesi psikolog, gitu ya, khususnya katanya dengan tidak hanya praktek secara keilmiahan ya, tapi juga memberikan pelayanan. Emang pernah ketemu dosen yang nggak bisa menjelaskan? Ada dosen yang nggak bisa menjelaskan? Ada dulu gitu ya. Mungkin saya juga tidak akan ragu gitu ya. Oke, itu masukan saya. Kepribadian ya, mungkin gambaran bahasa awamnya itu ya introvert, extrovert gitu dah ya. Kalau dosen lebih mengarah pada yang mana tuh? Yang saya kedua lebih extrovert, dia nyaman kalau ketemu orang ya, bisa menjelaskan dari komunikasinya. Kalau orang yang introvert itu kan kenyamanannya jelas dalam diri, jadi dia ngomong dengan diri untuk memperbaiki dirinya ya, tempat sepi, tempat yang orang tidak banyak gerak di sekitarnya itu malah cair ya, kreativitasnya muncul. Ada kan nggak bisa diem-dieman aja di pojokan gitu kan, saya harus
harus penelitian, harus penelitian, ya. Itu menuntut ketemu banyak saya. Ya. Kalau peneliti, sama nggak dengan saya? Beda ya, peneliti ini nggak harus yang extrovert, enggak ya, ada penelitian yang dia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai bentuk evaluasi atau asesmen terkait dengan mata kuliah psikologi konseling. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, untuk komposisi dari psikologi konseling ini terdiri dari UTS, kemudian ada beberapa penugasan yang di dalamnya penugasan tersebut terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah katanya dengan mahasiswa mengevaluasi atau menganalisis contoh video konseling. Mereka menganalisis berdasarkan tahapan-tahapan konseling. Nah, seperti yang terlampir di sini, setelah menganalisis tahapan konseling, mereka akan dibekali dengan berbagai macam microskill atau tahapan-tahapan keterampilan dasar dalam melakukan konseling. Ada microskill 1, 2, 3, dan 4 yang masing-masing microskill di pertemuan ini mewajibkan untuk mahasiswa berkelompok, bertiga-tiga, kemudian melakukan role play konseling gitu. Jadi ada kasus yang diangkat, kemudian konselor yang menjadi objek amatan. Dari masing-masing microskill ini mahasiswa dalam 3 peran berbeda. Ada yang menjadi konselor, 1 mahasiswa menjadi konseli, dan 1 sampai 2 mahasiswa lainnya menjadi observer. Gambaran bentuk evaluasinya, mereka mengisi worksheet. Worksheet ini terkait dengan peran mereka masing-masing, tapi intinya adalah menilai konselor. Misalnya ini, konselornya adalah Dimas Galilea, maka teman-teman dalam kelompok tersebut mengamati Dimas Galilea dalam perannya menjadi konselor. Gitu. Bagaimana dalam microskill 1 terkait attending dan questioning klien ini, konselor dapat melakukan dengan baik atau masih kurang. Gitu. Dan katanya dengan attending ada beberapa hal, amatan, yang kemudian nanti diberikan keterangan hasil amatannya baik, sedang, atau kurang. Gitu. Kalau S tadi sedang. Nah, gambaran bentuk keterangannya atau hasil amatan dari peran Adinda sebagai observer itu seperti apa. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian di masing-masing penugasan yang lain juga serupa gitu. Nah, kemudian dalam proses UTS gitu, kita juga ada UTS. UTS kami menggunakan Google Form. Nah, gambarannya Google Form seperti ini. Ini UTS di tahun kemarin. Ada 25 soal terkait dengan penjelasan atau ingin mengungkap pemahaman dan kemampuan menjelaskan mahasiswa terkait dengan bidang-bidang konseling yang ada gitu ya, misalnya pendidikan, karir, pernikahan dan keluarga, paliatif, dan sebagainya. Ini sudah terisi, ada 39 mahasiswa, gambaran distribusi nilainya seperti ini, dan ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan evaluasi untuk perbaikan soal-soal ke depan. Nah, soal-soal yang kami sertakan atau kami evaluasikan kepada mahasiswa ini melalui proses pengumpulan oleh tim teaching. Kami memiliki bank soal psikologi konseling yang ini adalah di paling bawah ini adalah macam-macam sheet-nya berdasarkan pertemuannya. Pertemuan pertama kaitannya dengan perkembangan konseling, ini ada beberapa nama dosen di kolom D dan ada level kognitif apa yang diungkap serta soal dan jawabannya seperti itu. Ini ada 15 pertemuan diantaranya. Nah, untuk pertemuan 9 ini dilakukan terkait dengan membangun hubungan konseling, sudah masuk di after mid test gitu. Kaitannya dengan mempersiapkan mahasiswa untuk microskill. Demikian. Nah, ini gambaran UTS-nya berupa Google Form. Google Form-nya seperti ini. Ada pertanyaan, ada 25 soal, close book, individual, diselesaikan dalam waktu 30 menit.
Kemudian ini ada identitas yang harus diisi, kemudian masuk ke persoalan-persoalan yang dimaksud. Katanya dengan setting konseling. Kemudian ini adalah jumlah responden, sejumlah mahasiswa, artinya semua sudah melakukan evaluasi berupa UTS. Ini distribusi nilainya. Nah, soal-soal yang kami cantumkan di sini juga melalui proses evaluasi ulang gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering terlewatkan atau mahasiswa sering kali salah gitu dari 39 orang. Yang benar tidak sampai 50%-nya ya. Nah, ini kemudian menjadi poin evaluasi kami untuk menyusun atau mengecek kembali soal di berikutnya. Nah, bank soal ini juga sudah kami susun untuk kemudian tadi apabila di nomor-nomor tersebut seringkali gagal, maka kami perbaiki. Nah, dalam bank soal ini kami menyusun tidak sendirian saya, tapi juga dari beberapa teman tim teaching yang juga mengaku di mata kuliah yang sama. Ini beberapa gambarannya. Bentuk ini adalah waktu evaluasinya, bentuk pilihan ganda, kemudian ini persoalannya dan pilihan jawabannya. Gitu. Nah, kemudian dari mata kuliah ini juga kami membobot gitu ya, katanya dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya dalam bentuk matriks sub JPMK konseling yang ini juga sudah kami sesuaikan dengan yang OBE Outcome Based Education. Ini gambarnya, sehingga RPS kami sudah dilengkapi dengan matriks sub JPMK, kemudian soal atau evaluasi kami ada beberapa ragam yang dilakukan secara online maupun offline, yaitu bentuk praktikum role play dan soal-soal yang untuk kami evaluasi di sebelum UTS itu sudah ada bank soalnya, sehingga ini membekali kami juga untuk menyusun soal-soal UTS tidak hanya dari dosen kelas tersebut saja, tapi tim teaching yang diperankan.